Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Hairunisa dengan NIM 2302 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas saya pada mata kuliah Psikologi Kepribadian, yang mana tugas tersebut adalah mereview artikel jurnal. Jadi pada video ini saya memilih artikel jurnal yang berjudul Interaction of Parental Discipline Strategies and Adolescent Personality Traits in the Prediction of Child-to-Parent Violence. Artikel jurnal ini sudah berbasis Scopus ya, jadi bisa digunakan sebagai sumber yang memiliki kredibilitas yang terpercaya. Nah, artikel tersebut berasal dari jurnal The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. Jurnal ini berasal dari negara Spanyol. Untuk artikel yang saya bahas ini terdapat pada volume ke-15 pada halaman 43 sampai halaman 52. Dipublikasikan pada tahun 2023 oleh ketiga orang penulis. Yang pertama ada Aither Jimenez Granado, yang kedua ada Joana del Hoyo Bilbao, lalu yang ketiga, yang terakhir ada Liria Fernandez Gonzalez. Pada pembahasannya, artikel jurnal ini memiliki tujuan agar kita semua bisa mengetahui dan menilai efek moderasi dari kepribadian remaja yang berada pada garis batas atau borderline, dan juga agar kita semua mengetahui ciri-ciri psikopat dalam hubungan prediktif antara strategi orang tua yang tidak memadai dengan kekerasan anak terhadap orang tua. Metode penelitian yang dilakukan pada artikel jurnal ini menggunakan 905 partisipan sampel yang dipilih antara usia 12 tahun hingga 17 tahun. Nah, pada penelitiannya juga menggunakan 4 alat ukur. Yang pertama ada alat ukur yang bernama The Revised Child to Parent Aggression Questionnaire. Nah, alat ukur ini berguna untuk menilai perilaku kekerasan anak kepada ayah atau kepada ibunya. Lalu alat ukur yang kedua ada The Dimensions of Discipline Inventory Child Report. Pada alat ukur yang kedua ini digunakan untuk menilai strategi disiplin orang tua yang tidak memadai. Lalu pada alat ukur yang ketiga ada Youth Psychopathic Inventory Short Version. Itu digunakan untuk menilai sifat-sifat psikopat pada anak tersebut. Lalu pada alat ukur keempat yang terakhir itu ada Personality Belief Questionnaire Short Form. Nah, itu digunakan untuk mengukur sifat-sifat kepribadian ambang atau borderline, atau yang saya sebutkan tadi sebelumnya ada pada garis batas. Hasil dari penelitian pada artikel jurnal tersebut mengatakan bahwa strategi disiplin orang tua pada agresi psikologis anak tadi sangat relevan dalam memprediksi kekerasan anak terhadap ayahnya. Dan apabila anak tersebut mengabaikan perilaku buruk dalam itu bisa memprediksi kekerasan anak terhadap ibunya. Lalu temuan ini juga mendukung gagasan bahwa ketidakpedulian emosional mungkin merupakan inti dari sifat psikopat, dan ini mungkin memainkan peran yang relevan dalam perkembangan kekerasan anak terhadap orang tua pada remaja tersebut. Maksudnya pada anak yang berusia 12 hingga 17 tahun tersebut. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya ketidakpedulian anak terhadap sekitar atau yang tidak memiliki emosional yang secara normal itu bisa memainkan peran penting dalam menentukan apakah anak tersebut akan melakukan kekerasan kepada orang tuanya atau tidak, begitu. Nah, jadi kesimpulannya pada artikel jurnal ini dikatakan bahwa dari 905 sampel tadi, terdapat 671 remaja menunjukkan bahwa agresi psikologis dari orang tua dan pengabaian perilaku buruk mempengaruhi kekerasan anak tersebut terhadap orang tuanya. Sifat psikopat seperti ketidakpedulian emosional pada remaja meningkatkan risiko anak tersebut melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Nah, lalu pada hasil ini juga ditemukan bahwa sebenarnya ketidakpedulian emosional tersebut rata-rata justru terdapat pada anak perempuan. Jadi anak perempuan itu lebih emosionalnya lebih tidak peduli daripada anak laki-laki yang mengisi kuesioner yang pada penelitian ini ya, tapi nah,
Jadi dari hasil tersebut kita tuh bisa tahu kalau sebenarnya kita tuh penting menerapkan strategi disiplin yang hangat dan responsif untuk mengurangi kekerasan dalam keluarga. Maksudnya di sini adalah peran orang tua dalam parenting pada keluarganya tersebut harus bersifat hangat dan responsif. Jadi anak tersebut tidak merasa bahwa dirinya tuh diabaikan, sehingga anak tersebut tidak memiliki ketidakpedulian begitu dalam emosionalnya, gitu. Lalu yang akan saya bahas adalah tentang kelebihan dari jurnal yang saya bahas tadi ya. Nah, pada artikel jurnal ini terdapat dua kelebihan ya. Yang pertama itu penelitiannya itu merupakan penelitian pertama yang meneliti tentang peran moderasi dan sifat-sifat kepribadian dalam hubungan prediktif antara strategi pengasuhan yang tidak memadai dan perilaku kekerasan anak terhadap orang tua. Nah, jadi pada aspek ini merupakan penelitian pertama ya yang dilakukan. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan karena bisa juga menjadi sebagai acuan pada penelitian selanjutnya. Lalu juga pada penggunaan alat penelitian yang untuk memprediksi apakah ada kekerasan anak terhadap orang tuanya ini, itu alatnya lebih ketat sehingga penelitian ini lebih representatif. Artinya ya tidak terjadi sampling error dalam pemilihan hasil dan si sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut begitu. Jadi hasilnya itu bisa kita percayai gitu ya, kira-kira begitu. Lalu kekurangan dari jurnal ini itu ada beberapa ya. Kalau yang saya bahas ini ada 3. Yang pertama itu adalah partisipan yang digunakan itu akan ditanya tentang masa kecil pada kuesioner-kuesioner yang 4 alat ukur tadi ya. Nah, itu kan ada bagian yang mengukur strategi disiplin orang tua. Nah, itu tuh bisa menyebabkan bias pada diri anak tersebut. Karena mereka itu maksudnya bias itu tuh agak kayak lupa-lupa ingat gitu loh. Mereka kan pada usia 12 tahun hingga 17 tahun, sedangkan yang ditanyain kepada mereka itu tentang pengalaman masa kecil mereka. Jadi kemungkinan mereka itu sudah tidak ingat lagi secara jelas tentang pengalaman mereka pada masa kecil tersebut. Lalu pada kekurangan yang kedua itu ada alpha ordinal dari mengabaikan perilaku buruk pada DDIC, itu salah satu alat ukurnya tadi ya. Untuk sampel ini lebih rendah daripada yang diperoleh dalam penelitian sebelumnya. Nah, ini maksudnya bukan penelitian dalam metode yang sama ya, akan tetapi penggunaan dari alat ukur tersebut. Jadi, alat ukur tersebut sudah pernah digunakan pada penelitian sebelumnya dengan tema yang bukan tema yang sama tapi ya, karena ini merupakan penelitian yang pertama, tapi pada alat ukur tersebut yang sebelumnya hasilnya itu lebih rendah daripada penelitian yang selanjutnya. Oh iya, penelitian ini juga dua kali menyebarkan kuesioner tersebut pada awal tahun dan pada pertengahan tahun. Bedanya itu sekitar 6 bulan. Jadi pada penelitian yang awal tahun itu sampelnya itu tuh skornya itu lebih tinggi daripada skor yang diperoleh dari sampel yang pada penelitian yang kedua. Nah, lalu pada maksudnya pada kekurangan yang ketiga itu usia rata-rata partisipan itu adalah 13,48 tahun. Nah, seharusnya yang digunakan untuk memprediksi apakah ada perilaku kekerasan anak terhadap orang tua itu idealnya atau memuncaknya itu pada anak berusia 15 tahun. Nah, sedangkan anak-anak tadi kan dipilih antara usia 12 hingga 17 tahun dan kebanyakan mereka itu berusia 13 tahun. Jadi usia mereka tuh sebenarnya belum memadai untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini karena idealnya itu pada usia 15 tahun. Jadi itu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan artikel jurnal yang sudah saya bahas tersebut. Di akhir video ini akan saya lampirkan gambar dari jurnal tersebut yang saya pakai itu. Setelah saya menampilkan artikel jurnal saya sebelumnya, saya harap teman-teman semua yang menonton video ini juga bisa
mempelajari artikel jurnal tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bermanfaat ya.